Setelah kemarin Van berikan teori alur episode 3 untuk cerita seri Boboiboy Baraju, teori Van bahwa episode 4 kali ini tidak banyak dirombak dari komik, hanya beberapa saja saya menyesuaikan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia episode 4 Boboiboy Galaksi Baraju Kuasa Tak Terkawal. Let's find out. Ayo kita bahas. Keheranan antara ketua suku semakin menjadi-jadi, diikuti dengan amarah yang semakin meluap. Ditambah lagi Boboiboy yang hilang ingatan terkejut akan bertemu dengan dirinya sendiri. Mereka ribut dan gugu gagat. Yaya pun menerangkan bahwa tujuan mereka untuk mempertemukan dua suku tidak lain dan tidak bukan untuk menamaikan perselisihan mereka selama bertahun-tahun sudah. Gardu yang mendengarnya kecewa atas kebohongan yang Gopal dan Kuali katakan. Lawannya Gopal dan Kuali pergi dan menyerahkan semua ini kepada Yaya dan Ying pula. Panglima dan Mas Gardu sangat jauh dari kata damai, bahkan mereka tak ingin dan ikut marah kepada rekan Boboiboy yang lainnya karena telah merasa terjebak. Panglima sangat benci melihat muka Gardu, sampailah mereka ingin bertarung. Di sisi sebelah ada Boboiboy yang nampak heran dengan dirinya, dan Yaya pun menerangkan bahwa mereka adalah satu orang yang telah berpecah terlalu lama. Yaya menyuruh Boboiboy untuk cepat bergabung sebelum keadaan menjadi buruk. Boboiboy pun paham dan Blaze pun menyuruh Ice untuk bergabung dengannya. Tapi karena sudah kesifat elemental dan bukan Boboiboy sepenuhnya, Ice yang secara sombong mengatakan, "Buat apa aku nak bergabung dengan orang lemah macam kau? Kaulah yang seharusnya bergabung dengan aku." Blaze yang hanya tertuju dan mendengar kata lemah mulai marah dan menyuruh Ice untuk mengatakannya sekali lagi. Kocaknya Ice malah memancing amarah sang gunung berapi. Sampailah pertarungan antara Mas Gardu dan Yanari tergantikan oleh mereka, sesuai dengan ucapan yang mereka tuturkan pada tempo hari. Ocoban yang ketakutan akan amarah dari tuannya mulai menenangkan supaya tidak terjadi pertarungan di antara diri sendiri. Kemudian Feng memberikan message kepada Ying bahwa menyarankan agar membawa mereka ke tempat arena bawah tanah. Ying yang memberitahu Feng bahwa Boboiboy sedang dalam fase yang tidak baik-baik saja. Feng pun memutuskan untuk menyuruh Ocoban menteleportkan semuanya ke koordinat yang Feng berikan. Dengan gerak cepat Ying memberitahu Ocoban dan langsung menteleportkan mereka ke koordinat yang Feng berikan. Tibanya di sana tak menghentikan aksi Boboiboy untuk tarung bersama dirinya. Feng yang nampak langsung ingin menghentikan perselisihan Boboiboy. Malangnya serangan semakin kuat, jurus baru telah muncul dari elemen masing-masing. Feng yang tidak bisa langsung mundur akibat terkena serangan kuat dari Boboiboy. Yaya yang khawatir berteriak agar Boboiboy berhenti. Walaupun Yaya ini merupakan seorang perempuan, tapi tak membuat Boboiboy berhenti untuk bertarung. Pertarungan yang sengit membuat Mas Gardu dan Yanari heran dan bertanya-tanya. Kerasnya serangan bertubi-tubi sehingga membuat tempat tersebut bergetar akan dentuman yang dibuat oleh Boboiboy sendiri. Yaya pun melindungi semuanya menggunakan kuasa gravitasinya, dan sampailah rambut Boboiboy Blaze berubah menjadi merah. Ying yang terkejut akan peristiwa tersebut berniat menghentikan supaya tidak terjadi kejadian ulang seperti Windara. Malangnya seperti Frank, Ying malah kena getahnya doang. Boboiboy Ice terpental akibat hentakan cakra api yang dihentakkan oleh Blaze sehingga membuat topi dan terungkup berbulu Ice terbuka. Ice membalas serangan Blaze dengan cara menyerang dari bawah menggunakan Ice sehingga membuat mereka berdua keluar dari arena bawah tanah. Kemudian scene akan diakhiri dengan ucapan Ice yang dengan sombong mengatakan, "Aduhai Blaze, takkan aku berangsang sikit kau udah kalah?" Diikuti dengan semuanya yang hanya bisa melihat. Cerita pun selesai. Nah, gimana nih teori Van mengenai episode 4 Boboiboy Baraju? Seperti biasa, kalau kalian punya teori yang berbeda dan menarik lainnya dari Van, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, next ke episode 5 pada video selanjutnya. Mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita pada kali ini. Saya Yans, excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.